Halo, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program Bakira bagi remaja Gereja Masehi Injili di Halmahera. Saat ini kita jumpa lagi di minggu kelima bulan Agustus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, sehingga kita semua bisa dibentuk lewat firman yang kita dengar di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa sahabat kami, anak-anak-Mu, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini, ketika kami boleh jumpa lagi dalam program Bakira, di mana kami selaku remaja Gereja Masehi Injili di Halmahera, kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, tetapi mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semua sebagai anak-anak remaja Gereja Masehi Injili di Halmahera, maupun anak-anak remaja yang mendengarkan saat ini, biarlah kami semua dibentuk menjadi anak-anak yang benar-benar taat pada perintah firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah kami semua, kami rindu untuk mendengarkan, membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita belajari di saat ini terdapat dalam kitab surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tetapi jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jika bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sobat remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini kita belajar dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-27. Yang pastinya dalam kehidupan kita ada dalam satu komunitas. Dan ketika kita berada dalam komunitas, tentunya kita ada komunikasi satu dengan yang lain. Nah, dalam komunitas itu, ketika kita bergaul, ketika kita saling bertemu, tentunya kita pernah merasa marah. Atau ada di sini sobat remaja yang tidak pernah merasa marah? Pasti. Kalau namanya kita ada dalam pergaulan, kita ada dalam satu komunitas, ada hal-hal tertentu yang seringkali membuat kita menjadi marah. Nah, kemarahan ini adalah merupakan salah satu unsur dari sebuah konflik. Unsur yang berhubungan dengan konflik. Nah, sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ketika kita marah, ketika kita jengkel, akan menimbulkan pertengkaran antara seorang dengan yang lain. Dan pertengkaran ini pasti tidak bisa dihindari. Karena ada kemarahan, karena ada rasa jengkel di dalamnya. Nah, kalau kita melihat dari nasihat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca bersama tadi, dikatakan di sini bahwa kita harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Bagi kita sebagai remaja-remaja Kristen, tentunya mengendalikan lidah bukan hanya masalah etika, melainkan mengendalikan lidah itu adalah merupakan salah satu wujud dari perbuatan kita dalam melakukan firman Allah. Sobat remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita menerima firman Tuhan, bila kita meneliti dan bahkan belajar dari firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus melakukan. Nah, kalau berbicara tentang firman Tuhan kita di hari ini, bagaimana kita harus mampu untuk mengendalikan kemarahan kita, bagaimana kita harus mampu untuk mengendalikan lidah kita, yang pasti itu semua kembali kepada diri kita sebagai remaja-remaja Kristen. Apakah kita sebagai remaja-remaja Kristen mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Contoh ketika kita ada dalam komunitas, kemudian ada salah satu teman kita yang berbicara, dan kemudian ketika ia berbicara, kita tidak ingin mendengar apa yang ia bicarakan. Tetapi karena kita mau menghargai teman kita yang berbicara ini, kita tetap berusaha untuk mendengarkan apa yang ia bicarakan. Nah, ini salah satu wujud pengendalian diri dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen.
remaja-remaja yang tentunya percaya kepada Tuhan Yesus. Remaja-remaja yang mau melakukan akan firman Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kata bijak dari Mother Teresa. Dia mengatakan bahwa pertengkaran itu terjadi karena hati kita sedang menjauh. Tetapi ketika hati kita dekat, tentunya tidak akan ada pertengkaran. Coba kalau kita bersahabat dengan baik, saling mendengarkan, dan mau saling untuk mencurahkan isi hati kita, pasti tidak akan pernah terjadi pertengkaran. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pertengkaran itu pasti akan terjadi. Tetapi bagaimana kita menghindarnya, kita kembali kepada bagian firman Tuhan. Bahwa pengendalian diri, mengendalikan lidah, lebih sedikit untuk berbicara, tetapi lebih banyak untuk mendengar. Sehingga pada akhirnya pertengkaran itu dapat kita hindari. Dan yang pasti, satu hal yang harus kita ingat sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu saling mengasihi satu dengan yang lain, demikian pula kita harus melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan dan kepada siapa kita berikan kata-kata yang sedap didengar ataupun yang pedas didengar, itu tergantung dari kita pribadi masing-masing, tergantung dari pribadi sobat remaja sekalian. Karena itu, mari kita berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan sopan, sehingga ketika orang lain mendengarkan itu, orang lain pun merasa ada kesejukan dari kata-kata yang kita lontarkan. Sehingga lewat kata-kata kita, lewat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan kita hanya mendengarkan firman, tetapi mari kita mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.